Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini aku bakalan membahas materi pendekatan saintifik, di mana aku akan bahas tentang pengertian, terus ada karakteristik pendekatan saintifik, terus ada tujuan dan prinsip pendekatan saintifik, serta langkah-langkah pendekatan saintifik. Kalau kalian mau tahu, don't skip for watching. Yang pertama ada pengertian dari pendekatan saintifik, di mana pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Ini menurut Kemendikbud nomor tahun 2014. Menurut Karar dan Yenis tahun 2012, pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajaran secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang kedua ada tujuan dan prinsip pendekatan saintifik. Adapun tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membantu kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Selain itu, tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik dan juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosman 2014, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan intelek, di mana khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik atau HOTS, High Order Thinking Skill. Terus yang kedua adalah untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara sistematik. Yang ketiga adalah terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Adapun beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Ini menurut Holtzman tahun 2014. Yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Terus, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Dan terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Menurut Hosman tahun 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dan mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang pembelajaran intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa atau HOTS, High Order Thinking Skill. Dan yang keempat, dapat mengembangkan karakteristik siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah pendekatan saintifik, di mana langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi 1. Mengamati atau observasi, di mana metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning.
Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa adanya hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh gurunya. Yang kedua adalah menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan terhadap informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi, di mana kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang telah diteliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengelola informasi. Dalam kegiatan mengasosiasikan atau mengelola informasi terhadap kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengolah informasi atau mengasosiasikan dan menemukan pola. Nah, itu dia materi dari pendekatan saintifik. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dengan baik di sekolah nanti ataupun oleh guru-guru yang saat ini bisa dimanfaatkan dengan baik dalam penerapannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.